yes banget. Juga yes. Aku yes banget. Tapi Luar bagaimana biasa. dengan Dewan Juri kita berikut ini? Kita sambut di pagi-pagi ambiar Umi, Elvi, Dawia dan juga Azela. Silakan sayang. Selamat pagi Umi. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana mungkin suamiku pulang Ada lawan. ke rumahmu Ada lawan. tanpa kau suguhkan, tanpa kau hinakan. Gula, 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 gula yang Lawan deh udah deh. Luar biasa deh. Ada lawan. Ampun. Ada komen udahlah selesai semua. Makanya curhat barusan sama aku belum tidur. Belum tidur aja suara kayak begini. Masya Allah. Penyanyi ya. Penyanyi berjejer nih berapa banyak. Keluar ini satu. Selesai semua. beneran swear. Demi Allah demi Rasulullah belum tidur. Beneran swear aku juga percaya. Luar biasa suara belum tidur udah Belum begini. tidur aja Umi secantik ini Mi bayangkan kalau Umi cukup tidur. Cantiknya masih luar biasa. Umi, Jangan peres. kan kalau sama Davia biasa datang sini. Ini yang ini siapa? Kok beda lagi nih Umi? Udahnya aku loh. Aku lagi liatin foto Nina. Begitu aku lihat, loh kok aku sama Azela ya? Ternyata kita kembar. Cuma hidungnya dia lancip benar. Azela ini anaknya Katria kan Mi? Anaknya. Jadi Iya, benar. cucunya Umi. Iya. Kamu bontot perempuan ya? Iya, nomor 5. Nomor Bontot lima. perempuan ya. Berarti ini 3 generasi nih. Iya. Nenek, anak, cucu. Masih ada lagi banyak. Kami semua disini ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya. Umi, kemarin ada satu berita. Apa itu? Di mana ada seorang influencer yang katanya dimirip-miripin sama Umi. Sabar, Dawia, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar, Dawia. Ingat, kalau bisa emosi jangan tenang ya. Silakan. Tapi ya kalau menurut aku pribadi ya, Kalau aku emang dimiripin- mirip, emang sama-sama cantik. Kalau aku dimiripin Umi aku senang loh. Iya emang fitur wajahnya juga emang mirip kok sebenarnya. Ya kan kecuali kalau dimiripin sama Umi Kuari ya emang beda. Kalau sama Umi apa ya mirip. Umi tuh nggak ada gantinya loh. Masya Bener. Allah, tabarak Dari Allah. semua-semuanya Umi ini dangdut loh. Tapi ikonik Umi itu kenyataan. Ikonik. Nama besarnya itu luar biasa Tanggapan ya. Umi gimana? Ada netizen yang komen dimiripin sama Umi katanya. Iya, tentang dia pakai busana Cleopatra. Cleopatra. Sebetulnya Cleopatra tuh di gula-gula udah
Terus Betul. Iya. aku syuting sama Ahmad Albar Iya. di Taman Mini waktu malam tahun baru. Betul-betul aku berbusana Cleopatra. Iya, aku Ada nonton. ularnya, kita takut ya. Padahal aku masih SD itu. Aku nonton. Jadi buat aku sih, aku sebenarnya nggak tahu-tahu deh. Emang nggak pernah buka-buka Nggak gitu di ngikutin ya. ember. Embernya gimana? Maksudnya gak ngikutin siapa, Mi? Hah? Gak ngikutin berita. Nggak ngikutin Nggak ngikutin berita. Ya, influencer. lagian Umi mana ngerti sama selebgram sih. Iya, iya. Ya, Jadi Umi itu emang dikit-dikit udah main pinggiran. trendsetternya udah dari dulu orang belum pakai, Umi udah pakai ya. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, mungkin kalau buat Umi secara pribadi mau misalnya dia atau siapapun dibilang mirip sama Umi ya nggak masalah, orang dia berkarya dari zaman dulu Ya bisa iyalah. Umi, ya kan? Iya, Sebenarnya kalau alhamdulillah dibilang ikutin, 61 tahun. 61 tahun. 61 tahun berkarir loh. Sabar, Dawia sabar, iya ntar. Enggak, Dawi enggak. Dia pengen banget membela. Sabar ya, Umi, ya, sabar ya. Sabar. Nanti soalnya ada postingan Dawia agak sedikit ngegas soalnya ya. Nah, ada mau kasih lihat dulu, ini ada satu artikel. Nanti gue diajak berantem loh. Tasya Sewot dibilang cantik seperti Elvi Sukaisi. Netizen, apa yang salah? Apa Sebenarnya yang nggak ada yang salah ya, mereka berdua cantik. Cuman gini, aku coba melihat dari sisinya Tasya ya, karena ada komentar netizen itu dia pakai emoticon ketawa. Itu mungkin yang membuat dia, ya kalau dia sih nggak masalah disandingkan dengan Umi dimirip-miripin. Cuma ada emoticon ketawa yang mungkin merasa dia kayak, kok pakai emoticon ketawa? Enggak, berarti netizennya itu maksudnya yang punya konotasi nggak baik gitu. Enggak, sebenarnya begini ya, mau emoticon ketawa, mau emoticon apapun, sebenarnya kalau kita happy, hatinya lagi bersih, hati kita maksudnya lagi happy-happy aja, mau Nggak emoticon masalah. apapun nggak masalah. Gimana kita nanggepinnya sebetulnya? Aku aja kadang-kadang ada yang temen ngobrol tuh emotikonnya gitu muntah, aku gak marah, biasa Iya, aja. balik lagi sama orang masing-masing. Iya, bodo Iya, amat. lagi ngidam apa lu gitu kalau aku jawabnya. Kita akan beralih ke Dawiyah ya. Oke Dawiyah, bersiaplah. Masa sih secantik ini katanya ada yang ngerasa dibully karena mirip mama? Monggo waktu dan persilakan. Silakan, waktu dan tempat. Ada. Mohon maaf ya sebelumnya. Iya. Emang kalau anak itu kan bawaannya kalau siap emak kita disenggol. Bener. Karena zaman SMA juga aku pernah dibilang, dangdut tuh kampungan. Gue anak orang. Ya, setuju. Ya kan? Setuju. Apalagi kalau udah namanya Elvi Sukaisi yang kesebut kayaknya memang rada gitu. Panas. Tapi ya sebenarnya sih bebas aja dia mau kayak gitu. Cuman memang kebetulan kemarin itu pas kejadian itu aku tuh di DM sama banyak orang. Terus termasuk juga teman-teman dekat kayak orang-orang Arab nih. Ya. Tahu kan, pada rame kan, kayak tahu kan. Jadi mereka tuh pada, ya kok diam aja sih gitu kan. Jadi ya udah aku juga kan bereaksinya cuman kayak gitu aja Ya sebenarnya. bagus tapi cantik reaksi. Jadi Saya juga bereaksi. Gimana sih? Gimana? Aku bilang gini, oh aku nggak tahu ya waktu itu lagi di wawancara. dia mah kita kasih tahu. Terus Toto gini, wih Tasya siapa sih? Gitu-gitu. Enggak Mi, dia nggak Kenalnya senang hati mamanya. gini gitu. Akhirnya aku bilang, oh ditunjukin, ya Allah masih muda. Dan dia memang cantik. Cantik, sama-sama cantik. Itu nggak apa-apa ya Allah. Terus kenapa nggak seneng? Ya udah kalau nggak seneng nggak apa-apa, balikin aja sama kita. Enggak kan sama-sama cantik makanya disandingin gitu ya. Tapi kok Anda ngegas? Umi dulu masih Enggak, mudanya udah aku Masya sebenarnya Allah, tadinya kayak bingung gimana? aja gitu. Bingung Maksudnya, kenapa? ya kan komentarnya sebenarnya cuma kayak gitu doang. Kayaknya nggak ada yang, kenapa dia komennya itu yang ada tulisan Elvi Sukaisinya. Jadi kayak kesannya nggak terima. Tapi orang sebagian ada netizen juga yang bilang sama aku, enggak dia tuh gara-gara emoticon ketawanya. Iya. Jadi udah deh garis besarnya aku cuma bilang, Ya. secara mental kalau memang nggak kuat, nggak usah beradaptasi dengan netizen lah gitu kan. Karena kalau kita mau dengerin omongannya netizen, waduh nggak ada ujungnya dan ya pasti kepancing terus kan gitu. Tapi bener hal sekecil apapun kalau dari netizen kalau misalnya memang kita lagi emosi bisa kepancing. Iya, makanya lebih baik nggak usah diladenin gitu kan. Mau diladenin mau sampai kapan, mau ujungnya di mana? Tapi nggak tahu. akhirnya ada komunikasi nggak dari keluarganya Tasya atau Tasyanya secara langsung sama Umi atau sama Dawiyah? Enggak. Nggak ada. Karena Dawiyah sebenarnya nggak kenal Tasya. Aku bukan nggak kenal. Kebetulan kita kenal sama keluarganya. Tapi aku juga kan dulu tahu Tasya, aku udah di trans. Aku tahu Tasya juga masih kecil-kecil kan. Nah mereka satu sekolah sama ponakan-ponakan aku. Sama Bella, sama Hila, sama Adifa kayak gitu. Jadi ponakan-ponakan aku juga kemarin sampai kenapa ya gitu. Kan kita kenal sama dia gitu kok sampai sebegitunya gitu. Cuman kita kenal nggak ya sama mama kita juga kita kenal sama ibunya gitu kan. Jadi makanya kita juga mau berkomentar terlalu gimana juga terserah aja. Jadi aku sih nggak mau terlalu gimana-gimana cuman apa maksudnya ya udah gitu terserah lu dia lu mau ngomong bagaimana akhirnya kan lu digoreng sendiri kan gitu maksudnya. Tapi kita lihat ini pembelaannya dari Tasya, kita kasih lihat ya karena dia juga berhak untuk membela pastinya. Yang mana? Yang ini.
Ini bukan masalah saya dan Umi Elvi, tapi masalah kurangnya adab dan norma dalam mengomentari penampilan orang lain di masyarakat saat ini. Stop adu domba. Udah. Oke, ini banyak yang adu domba, maksudnya ya namanya juga netizen ya, pro dan kontra, kemudian juga saling membakar satu sama lain dari kedua belah pihak. Nah kalau dari Umi sendiri kan pasti banyak yang membela Umi ya, membela Umi karena fans garis kerasnya Umi tuh begitu banyak sekali. Apa yang Umi ingin sampaikan untuk fans Umi agar tidak semakin berkepanjangan Mi konflik ini Mi? Oh gitu. Aku sih tetap nggak kenapa-napa. Kita bijaksana aja, apalagi kita udah baru gede ya. Jadi aku setiap apapun 62 selain tahun berkarir lo guys. aku nggak pernah repot. Terserah, welcome saja. Mau dibilang Umi nggak seneng nggak kalau umpamanya Umi ditiru-tiru macam Vega, Rina Rose. Ya Allah, kita ini udah duluan. Jadi yang lain kan ngekor. Nah aku berasa kayak gitu aja, nggak kenapa-napa ya kan. Betul. Allah happy ya Mi, berarti Happy. ikoniknya kepegang sama rakyat Iya. Benar, justru ketika ada orang mengikuti atau dirasa mirip dengan seseorang yang sudah lahir atau juga besar Yang sudah duluan, duluan. itu artinya satu bentuk apresiasi dari mengomentari bahwa memang begitu besar Contohnya sekali salah sosok. satunya saya napas aja kayak Umi, padahal bukan anak Umi. Gitu aja saya udah. Maksudnya tuh jangan dibanding-bandingin. Saya tuh garis kerasnya Elvi Sukaesi. Kamu Jangan ibaratnya gini, jangan dibanding-bandingin. Ibaratnya kalau Umi ini kan sudah basah bahkan kering, basah lagi Basah kering. lagi, kering lagi, benar. Kalau ini kan ibaratnya baru basah. Iya, tapi gitu. nggak apa-apa ya. Mau dibanding-bandingin kayaknya. Tapi Umi apa yang ingin disampaikan untuk Tasya? Silakan Umi. Apa ya? Sebelum Umi juga aku setiap live di TikTok itu selalu Tasya aku dari enggak ngeh Tasya. Akhirnya aku bilang enggak, aku bukan Tasya, aku tisu. Dan kalau aku mah komentar kan sebatas itu aja ya. Enggak mau yang ini, makanya aku bilang ini ternyata masih Tasya yang suka kalau live. Aku kan juga bingung waktu itu kan. Ih kok kirain Tasya gitu. Tasya ini, oh ternyata Tasya itu. Nah ternyata sama dengan yang ini. Dawiyah, mungkin Dawiyah mau mewakili Umi, mau bilang apa sama Tasya? Iya, Silakan. mau bilang apa sama Tasya Umi? Bilang Tasya. Ya nggak apa-apa sih Neng, kamu mau ngomong apa aja terserah, mau gimana. Buat aku sebenarnya ini gini, kita ambil baik dari semuanya. Intinya memang ini kan akhirnya kita tergoreng sendiri dengan ini sehingga kamu juga merasa diadu domba. Nah inilah akibat kalau kita terlalu mau mengikripkan diri dengan pernyataan para netizen. Jadi memang kemarin pun juga aku ditanyain, aku cuma bilang ya ini yang bukti bahwa kenapa saya selalu bilang kalau mental belum kuat jangan jadi artis gitu. Jadi jangan jadi tokoh publik, jangan jadi ini karena memang komentar-komentar mereka tuh nggak ada yang enak gitu loh. Dawiyah, kita di sebelah sana ada ruangan ber-AC, kalau masih panas mau pindah ke sebelah. Enggak panas. Jangan kamu tuh gini kayak netizen. Orang ini lagi biasa aja ngomongin Ya panas-panas. aku mah biasa. Jadi Ini biasa baru lahir. Baru lahir. Biasa aja Suka ngadu domba nih. Iya benar. Ini kayaknya yang ada domba nih. Aku biasa Orang lagi jadi santai. pikulas, jadi Ini kan kasihan, takutnya nanti dia kebangkit lagi Arya Wiguna kan. Bukan, jangan bangunkan kuda liar ya. Oke buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat. Oh, kuda hitam maaf ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar yang hadir di sini. Azela, cucu dari Umi Elvi. Kayak masih mudanya Umi ya. Lihat foto-fotonya Umi masih muda. Gosipnya Azela baru putus ya katanya ya. Sayang laki-laki tuh emang begitu ya. Enggak semua laki-laki, tapi ingat ya, Azela kalau misalnya baru putus cinta itu dijadikan sebagai motivasi nyanyi biasanya semakin pakai hati. Kita mau kasih lihat Azela ini terjun ke dunia dangdut juga sekarang ya. Penampilan Azela seperti apa ini dia. Tentang apa? Sudahlah ini ada bintang tamu, Bo. Curhatan dia soalnya. Belajar nyanyi dari siapa, ngeliatin Umi atau gimana? Wah, aku emang dari kecil sih. Aku emang dari kecil suka banget musik, memang suka banget nyanyi gitu kan. Dan memang alhamdulillahnya aku sangat bangga banget sama Umi ya. Siapa yang gak bangga Aku aja pastinya bangga loh ya. ya sama Punya Umi aku. nenek Ratu Dangdut Indonesia. Masya Allah. Azela dunia. Iya banget, bener banget. Jepang mana-mana udah show, kita belum. Ratu Dangdut Dunia. Masya Allah. Keren banget. Azela, apa perasaan jadi kamu kalau setiap nyanyi di depan Ratu Dangdut Dunia yang adalah nenek kamu? Jujur kalau Ratu Dangdut ini dia sangat nggak pelit ilmu. Umi itu Masya Allah banget
nggak pelit ilmu sama sekali, suka ngajarin. Tapi jadi kita deg-degan ya kalau misalnya nyanyi di depan Umi gitu kan kayak gitu. Apalagi ratu dangdutnya sendiri gitu loh. Dan aku juga kan memang basicnya nggak begitu bisa nyanyi dangdut ya. Ke-pop gitu basicnya saya. Karena memang tapi sekarang udah belajar sama susah Umi. gitu ya. Belajar jadi belajar dikit-dikit khususan lagu. Sama kayak Dawia kan, Dawia juga sebenarnya kamu basicnya pop ya Dawia, bener nggak? Iya tadi. Lebih sukanya pop kan dulu? Iya. Iya. Lagu Melayu kalau aku sukanya tuh Siti Nurhaliza gitu-gitu. Iya. Kalau aku malah lebih kayak ke pop ballad gitu-gitu ya, kayak lagu-lagunya. Coba nyanyi dong sayang. Wow, Coba nyanyi. Coba. Umi sama Azela aja berdua langsung nyanyi ya. Mic-nya Ya mana? sabar Dawia, gantian dong. Aku mah sering. Gantian Dawia. Dawia masih panas kita punya. Enggak. Gue panas dulu kayaknya. Ada kompor apa di bawah sini? Kita mau lihat ini generasi nih, generasi neneknya sama cucunya. Silakan. wow. Dadakan banget ini nyanyi ya. Dadakan banget katanya. Ratu Dangdut Dunia dan Sang Cucu. Judulnya apa? Apa-apa berdiri. Pecah Ketuban. Di pagi-pagi hari. Bukan dong. Pecah seribu. Tadi. Di pagi-pagi hari pecah seribu. Adalah semoga bisa menjadi penerus Umi Sukaisi ya. Kalau aku jadi cucunya Umi, jadi anaknya ya aku belajar terus sama Umi. Terusin nyanyi Azela, terusin. Bagus kok suara. Bagus suara. Jalan masih panjang, semangat selalu ya. Amin. Karena semangat lah yang bisa membuat Umi sampai dengan sekarang tetap sehat. Betul. Umi selalu diberikan kesehatan. Apalagi. Iya sabar, lu juga bagus. Bagus Dawia. Dawia juga bagus suaranya. Hasut banget. Tapi Umi Anak kalau Embang Bogor. ngomongin soal kesehatan ya Umi ya. Kita tahu kemarin ini ada salah satu sahabat dari Umi Elvi Sukaisi yang berpulang meninggal dunia. Kita mau kasih lihat ini momen saat Umi Elvi melayat sang sahabat tercinta. Kita mulai tayangan satu. Perempuan yang meninggal di tangan suami dalam ridho suami. Ya Allah, bahagianya luar biasa. Tapi tidak lepas dari akhirat Allah suami. Ridho ini dia. Almarhumah Yunita Ababil. Yunita Ababil Allahyarham. Di mata Umi, almarhumah itu sosok atau sahabat sekaligus Sebenarnya penyanyi. aku mau dibilang sahabat banget ya. Cuma nggak tahu kan semuanya ya Nasar ya. Semua ini kita bergerak dengan gerakan Allah. Aku nggak tahu kenapa kok tahu-tahu dengar dia sakit. Terus aku WA sama dia. Tapi dulu-dulunya waktu dia masih kontrakan di Dewi Sartika, itu Abah Z selalu pulang mesti mampir ke rumahnya dia. Dia sama Alik Ababil sudah. Dia punya anak kesian cacat kan, anak dari suami awal. Jadi Abah suka bilang, Lik ini anak bawa rezeki ya, tolong kamu jaga. Nah kemarin tahu-tahu dia sakit, dia laporan. Aduh saya sedih banget. Sampai saya kasih obat merah Papua. Dia baru habis diangkat terus ini dia bilang, dia manggil aku tuh sampai Ratu. Tapi dia bilang gini, ya Allah Umi Ratu, dia bilang aku nih siapa sih kok Umi begitu perhatian banget. Aku bilang ini semua gerakannya Allah, aku juga nggak tahu kenapa. Aku bilang gitu. Cuma memang aku seneng sama suaranya, kayak lagu Trauma ya, dia suka nyanyi ini. Dia punya suara yang khas juga, ya kebetulan suaminya juga kan pemusik. Nih di akhir umur dia ternyata Bung Aliknya juga nyiptain lagu yang sempet digaitin sama
Allah yarham. Umi, kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan dari almarhumah bersama dengan Umi pasti banyak sekali. Tapi yang dikenang, diingat oleh seorang Umi Elvi Sukaisi itu apa? Gini, aku waktu itu ngisi acara perkawinan ada di daerah Tangerang. Tahu-tahu aku lihat loh, kok ini almarhum kok Hajah Yuyun kok ini ya bulu matanya terbuka. Maaf nih jadi ngomong ya, bulu matanya terbuka terus nggak charming gitu. Terus aku bilang, kamu nih kok nggak ini sih? Langsung aku ke pojok, aku kebetulan kan kemana aja bawa ini tas tacap. Jadi langsung aku pakein bulu mata, aku pakein eyeshadow, terus ini blush on, terus pakai lipstick. Langsung trying gitu kan. Nah ini baru penyanyi aku bilang gitu. Aduh dia bilang Ratu terima kasih. Aku tuh kalau ngeliat yang pada begitu-begitu udah gatal tangan. Gatal gitu ya Umi, ya itu Umi banget ya. Kesian gitu loh ini Dew. Gitu. Jadi aku selalu seperti siapa lagi gitu. Ini bulu mata, aku bilang ketebelan sama satu lagi si Emma Lopez. Iya. Jadi gue sebut deh namanya dia tuh. Di pesta perkawinan. Bulu matanya ketebelan jadi nggak natural. Iya. Mata kau nih sampai kecil. Iya. Jadi sampai kayak talang. Turun gitu ya. Turun. Aku yuk ke kamar mandi, akhirnya kita benerin, buka, pasangin lagi dengan pulang. Oke, jadi penampilannya yang Umi dandanin ya tuh. koreksi ya. Tapi Umi luar biasa bahwa Umi di usia seperti sekarang 61 tahun berkarir masih begitu peduli untuk mereka penampilannya agar tetap prima di atas panggung. Umi sehat terus ya Umi ya. Amin. Supaya tetap memberikan inspirasi bagi mereka yang jauh lebih muda ya agar bisa tetap berkarya sama seperti Umi. Menjadi penerus Ratu Dangdut Dunia ya. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan yang satu ini juga kita berharap sehat selalu. Karena kemarin waktu anaknya ulang tahun sempat sakit juga ya. Ini seorang food blogger di mana kemarin sempat kasih surprise buat anaknya ulang tahun. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Farida Nurhan. Iya Oma. Halo. Omai, sehat Omai. Makin sehat ya. Selamat pagi, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar Omai. Omai kami semua di sini ucapkan terima kasih Omai. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih. Jadi Wangi banget Omai. Iya wangi, parfum anak gue. Iya. Dias, marhum Dias. Iya. Dias ulang tahun kemarin. Iya ulang tahun yang Berapa? ke-25. Alhamdulillah ya. Hirobil alamin, masyaAllah tabarakallah. Ya sehat seperti mamanya juga pokoknya semakin sehat kondisinya semakin pulih ya. Amin, sudah naik 3 kilogram setelah Harus operasi dong, kemarin. Oke nanti Omai boleh cerita tentang Boleh. kesehatannya. Kemarin Oke. memberikan surprise Apa buat yang anak Omai tercinta. rasain? Tunggu. Anaknya sudah gede, sudah mandiri. Aduh nggak mau nangis dong. Gak apa-apa Omai. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sah-sah saja. Tadi mau ketawa-ketawa kesini dibuat nangis. Tunggu dulu. Namanya hidup. Iya. Jadi anak saya itu umurnya sudah 25 tahun. Dia anak saya satu-satunya. Anaknya sudah super sangat mandiri sekali. Dimana sekarang saya sudah ada waktu untuk mencoba mendampingi dia. Tapi dia sudah terlalu mandiri sekali dengan semua kerjaannya, kesibukannya dan segala macamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saya misalnya dia butuh sesuatu gitu saya pastikan ada buat dia. Butuh sesuatunya tuh juga super sangat simpel sekali. Paling dia cuman Omai nitip cucu sebentar 2 jam 3 jam gitu doang. Selebihnya dia tuh semuanya kayak diurusin sendiri gitu. Dititipin cucu mah happy ya. Happy-nya minta ampun. Jadi anak saya itu adalah manajer dalam hidup saya. Di tengah-tengah hidup di kota Jakarta, terus dengan kehidupan saya yang setiap hari, kadang tanpa disuruh atau dikasih tahu, saya itu terkontrol sendiri gitu. Untuk jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu gitu. Omai tadi bilang anak saya adalah manajer dalam hidup saya. Iya. Pun ketika tadi Omai ngasih surprise dia nangis. Yang artinya dia tahu kondisi fisiknya Omai itu seperti apa. Apa yang membuat dia nangis? Emang kenapa Omai? Jadi saya tuh ada benjolan di leher sudah kurang lebih selama 8 bulan sebelum saya operasi. Benjolan di leher? Iya di leherku itu, dan benjolan saya itu membuat saya kadang-kadang tiba-tiba kayak kesakitan, tiba-tiba saya kayak radang, harus rumah sakit bolak-balik. Sayanya nambeng orangnya, ini cuma benjolan biasa kayaknya deh gitu. Kayaknya ini benjolan biasa deh, nggak usah operasi, mungkin diobatin aja sudah sembuh gitu. Nah ternyata kesantaian saya itu sebenarnya di belakang layar membuat anak saya itu sedih setiap hari. Cuman dia tuh tahu saya kan orangnya kalau nambeng, saya tuh keras kepala gitu loh orangnya. Akhirnya pecah lah di saat saya memberikan dia kado ulang tahun itu. Mamaku ini sebenarnya sakit. Terus saya lihat loh, kok sesedih ini anakku. Ya sudah saya bereskan endorsan, saya bereskan kerjaan. 3 hari setelah dia nangis saya langsung operasi gitu.
Omai, maaf, Omai melahirkan Dias di umur berapa? Saya melahirkan Dias itu di usia 17 tahun dan saat dia usia 11 bulan saya sudah meninggalkan dia untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu itu. Berapa lama di sana? Saya di luar negeri itu 6 tahun setengah, di Singapura 11 bulan, sisanya di Hong Kong 5,5 tahun. Berarti anak dia sama? Sama almarhum emak sama bapak Nenek. di kampung, iya. Kita tarik mundur, Omai 17 tahun ketika Omai melahirkan Dias ke dunia ini sampai akhirnya Dias berusia 25 tahun sekarang. Omai nyangka nggak bahwa Omai dan juga Dias itu diberikan rezeki berlimpah yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Amin. Kalau cita-cita ada, emang dari kecil tuh cita-cita saya tuh bukan pengen jadi orang sukses, tapi pengen jadi orang kaya raya, banyak uang. Dari kecil cita-citanya seperti itu. Tapi itu dia tadi, di saat saya pengen cita-cita, pengen ini, pengen itu, tentu saja saya harus bekerja keras untuk itu kan. Dan kerja keras itu sudah saya lakukan dari saya umur 17 tahun. Nggak pernah nyangka, sampai sekarang pun mungkin sekarang ini bisa duduk sama Umi, sama Dewi di sini tuh kadang-kadang saya masih berpikir, Mas kayak gitu-gitu, nggak nyangka gitu. Cuman it's happen karena mungkin dari kerja keras saya itu gitu. Karena Tuhan ya. Karena Gusti Allah sudah pasti, karena doa-doa saya dan karena kerja keras saya setiap hari yang dimana kadang pun kayak kemarin saya harusnya operasi, saya harusnya istirahat, saya tetap kerja gitu. Omai. Ini berarti udah operasi? Ini sudah, ini udah dioperasi, sudah selesai. Dimana setiap hari yang komen tuh pada bilang itu Omai kenapa merah-merah cipok-cipokan, ini enggak, ini habis operasi. Ini cipok-cipokan, kan aku janda, cipok-cipokan kan. Makin sehat ya Omai. Alhamdulillah. Omai makin sehat karena gimana pun ketika anak ulang tahun melihat anak yang harusnya bahagia malah justru sedih melihat mamanya memberikan surprise, itu tuh hatinya wah pasti berkecamuk semuanya campur aduk ya. Seneng karena dia ulang tahun tapi juga dia ngelihat mamanya sakit tapi juga tetap bertahan. Tapi Omai sehat selalu. Sekarang sudah sehat, sudah konsumsi Udah bersih berarti ini ya? Belum bersih karena saya harus mengkonsumsi obat selama 9 bulan. Terus berat badan saya sudah naik 3 kilogram. Yang kemarin Nasir bilang kan waktu saya terakhir datang saya ke sini, amin. Nasir kan bilang, Omai badannya kok kekecilan. Itu padahal aku lagi sakit. Saya lagi sakit. Sekarang Kan udah kita naik tahu 2 ya kilo. kurus sehat sama kurus gak sehat itu kan kelihatan. Pokoknya Omai sehat karena yang ulang tahun kan bukan anaknya aja tapi juga bikin lapar di mana Omai juga jadi hostnya bikin lapar ya. Kita mau biar kebahagiaan bukan cuma Omai tapi juga buat pemirsa apalagi fansnya bikin lapar. Kita mau kasih lihat ini dia ulang tahun bikin lapar di mana ada Omai di dalamnya. Bikin lapar. Indah banget Terry. I've been